Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis modul kami di Kabupaten Lampung Tengah. Di sini kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, yaitu Yoga Disaputra dengan nomor NIM 180 dan teman saya. Saya Kansakana Isaniago dengan NIM 192. Saya Amanda Dirinjas dengan NIM 182. Saya Vita Febrianti dengan NIM 187. Saya Gasatria Aprilia dengan NIM 183. Saya Putra Amelia dengan NIM 193. Saya Nurul Khairia dengan NIM 186. Saya Kansakana Isaniago dengan NIM 192 akan menjelaskan hasil analisis modul ajar pendidikan Pancasila dari SD Negeri 1 Kalirjo. Yang pertama itu, kesesuaian tujuan pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Jadi, modul ini memuat 2 tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara jelas dan spesifik, mencakup unsur kondisi, perilaku yang diharapkan, dan tingkat pencapaian. Kata kerja operasional yang digunakan yaitu mengenali dan menyusun mengacu pada level C1 dan C3 taksonomi Bloom, yang dinilai sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa kelas 2 SD. Kedua tujuan tersebut juga selaras langsung dengan capaian pembelajaran fase A elemen Pancasila, yaitu peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol serta sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dalam modul ini sudah terhubung langsung dengan CP yang ditetapkan dan diukur melalui instrumen asesmen yang tersedia. Selanjutnya itu, kelengkapan dan sistematika komponen modul ajar. Modul ini memuat komponen yang lengkap sesuai ketentuan kurikulum Merdeka, mulai dari informasi umum seperti identitas modul, capaian pembelajaran, kompetensi awal, sarana-prasarana, hingga komponen inti yang mencakup tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, remedial, serta refleksi guru dan siswa. Modul ini juga dilengkapi LKPD kelompok, asesmen formatif tertulis, dan lampiran bahan ajar yang memuat bunyi sila-sila serta diagram simbol Pancasila. Sistematikanya runtut dan terencana dengan baik. Satu catatan yang perlu diperbaiki adalah komponen profil pelajar Pancasila yang belum tercantum secara eksplisit di bagian informasi umum, meskipun nilai-nilainya sudah tercermin dalam kegiatan dan asesmen sikap yang ada. Selanjutnya itu kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Materi pokok dalam modul ini adalah 5 simbol Pancasila yang disajikan secara sistematis. Diawali dengan pengenalan lambang negara Garuda Pancasila secara umum, kemudian membahas masing-masing simbol secara berurutan dari sila pertama hingga kelima. Penyajian ini sesuai dengan prinsip pembelajaran dari konsep sederhana menuju konsep yang lebih kompleks. Materi juga dikaitkan langsung dengan pengalaman sehari-hari melalui pertanyaan apersepsi yang konseptual seperti siapa yang tadi pagi berdoa sebelum berangkat sekolah, sehingga materi terasa dekat dan bermakna. Lampiran visual berupa diagram simbol Pancasila turut memperkaya pemahaman peserta didik secara konkret. Yang selanjutnya itu keterpaduan dan konsistensi antar komponen modul. Tujuan, materi, kegiatan, dan asesmen dalam modul ini saling terhubung dan mendukung satu sama lain secara konsisten. Tujuan mengenali simbol Pancasila tercermin dalam kegiatan pengamatan gambar, menyimak video, membaca teks, dan soal asesmen tertulis. Sementara tujuan menyusun simbol terwakili dalam kegiatan puzzle dan rubrik asesmen keterampilan. Keseimbangan antara unsur teori dan praktik juga terjaga dengan baik. Dilengkapi refleksi guru dan siswa di bagian akhir modul. Bahasa yang digunakan konsisten dan format tulisan seragam dari awal hingga akhir tanpa ditemukan kontradiksi antar komponen. Yang terakhir itu, kebermaknaan, kontekstualitas, dan kelayakan instrumen asesmen. Jadi, modul ini memiliki nilai kebermaknaan yang tinggi karena materi dikaitkan langsung dengan kehidupan nyata, sekaligus mengintegrasikan pendidikan keterampilan sosial emosional berupa teknik stop dan tebak emosi, sehingga pembentukan karakter berlangsung secara holistik dari sisi pengetahuan maupun kecerdasan emosional. Instrumen asesmen mencakup 3 aspek secara komprehensif, yaitu asesmen sikap melalui observasi rubrik, asesmen pengetahuan melalui 5 butir soal formatif yang mencakup berbagai tingkat kognitif, serta asesmen keterampilan melalui rubrik kecepatan dan ketepatan memasangkan simbol. Rubrik penilaian tersedia dengan kriteria yang jelas dan terstruktur, dan adanya program pengayaan secara medial menunjukkan modul dirancang inklusif untuk semua tingkat kemampuan peserta didik. Untuk kesimpulannya, modul ajar pendidikan Pancasila fase A kelas 2 SD Negeri 1 Kalirjo secara keseluruhan telah disusun dengan baik, memenuhi ketentuan kurikulum Merdeka dan menunjukkan keterpaduan yang kuat antar komponen.
Materi disajikan secara kontekstual dan bermakna, didukung asesmen yang komprehensif, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Satu hal yang perlu diperbaiki adalah pencantuman komponen profil pelajar Pancasila secara eksplisit agar modul semakin lengkap dan sesuai standar kurikulum Merdeka secara Di sini penuh. saya Yoga Dwi Saputra dengan nomor NIM 180 dan teman saya Amanda Dwi Ningtyas dengan nomor NIM 182 ingin menganalisis modul di SD Negeri 2 Sendang Asih. Nah, berikut ini hasil analisis terhadap modul ajar pendidikan Pancasila fase A kelas 2 di SD Negeri 2 Sendang Asih unit 1 dengan judul Pancasila Dasar Negaraku, dan kegiatan pembelajaran ini yaitu tentang 5 simbol Pancasila. Yang pertama yaitu yang A, analisis tujuan pembelajaran. Berdasarkan modul ajar yang dianalisis, tujuan pembelajaran yang dirumuskan yaitu melalui pengamatan gambar, menyimak video, membaca teks, tanya jawab, bercerita, games picture, and picture, menggunakan puzzle dan diskusi kelompok tentang simbol Pancasila. Peserta didik dapat mengamati 5 simbol Pancasila dalam Garuda Pancasila dengan tepat. Tujuan pembelajaran tersebut telah sesuai dengan capaian pembelajaran atau CP Pendidikan Pancasila fase A yang menekankan kemampuan peserta didik dalam mengenal dan memahami simbol Pancasila sebagai dasar pembentukan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Dan yang selanjutnya, yang B yaitu kelengkapan dan sistematika komponen modul ajar. Berdasarkan hasil analisis, modul ajar yang digunakan telah memuat komponen-komponen utama yang diperlukan sesuai dengan ketentuan kurikulum Merdeka. Komponen tersebut meliputi identitas modul, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, media dan sumber belajar, asesmen, serta refleksi pembelajaran. Keberadaan komponen-komponen tersebut menunjukkan bahwa modul telah dirancang untuk membantu guru melaksanakan pembelajaran secara terarah dan sistematis. Dan yang selanjutnya yaitu yang C, yaitu analisis kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang disajikan dalam modul ajar telah sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu mengenalkan 5 simbol Pancasila pada lambang Garuda Pancasila. Materi yang diberikan relevan dengan lambang Garuda Pancasila, yang relevan dengan kebutuhan dari karakteristik peserta didik kelas rendah, karena disampaikan melalui berbagai media dan aktivitas yang menarik seperti gambar, video, permainan puzzle, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Penggunaan metode tersebut membantu peserta didik lebih mudah memahami materi, meningkatkan keterlibatan dalam proses pembelajaran, serta menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Secara keseluruhan, materi pembelajaran sudah relevan dengan tujuan yang ditetapkan, mudah dipahami, dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik sekolah dasar. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Baik, selanjutnya di sini yaitu ada D, keterpaduan dan konsistensi antar komponen modul. Jadi, modul ajar mengenal simbol-simbol Pancasila menunjukkan keterpaduan yang baik antara tujuan pembelajaran, materi kegiatan, dan asesmen. Kegiatan pembelajaran seperti mengamati simbol Pancasila, diskusi, dan tanya jawab sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Asesmen juga telah mengukur kemampuan peserta didik dalam mengenali simbol serta memahami makna Pancasila. Nah, modul menggabungkan teori dan praktik melalui penyampaian materi, aktivitas diskusi, dan pengerjaan LKPD. Penggunaan bahasa sudah sesuai dengan karakteristik siswa kelas 2 SD, meskipun masih dapat dikembangkan dengan kegiatan yang lebih variatif seperti permainan edukatif dan media digital. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada E, kebermaknaan, kontekstualitas, dan kelayakan instrumen asesmen. Jadi, modul ajar mengenal simbol-simbol Pancasila ini sudah memiliki kebermaknaan yang baik karena materi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Pembelajaran tidak hanya mengenalkan simbol setiap sila, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.
Kontekstualitas modul terlihat dari contoh kegiatan yang dekat dengan pengalaman peserta didik seperti kerjasama, saling menghargai, dan gotong royong. Selain itu, asesmen yang digunakan juga sudah mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Namun, instrumen asesmen masih dapat dikembangkan dengan kegiatan yang lebih autentik seperti proyek sederhana atau presentasi agar kemampuan peserta didik dapat terlihat lebih menyeluruh. Secara keseluruhan, modul sudah memiliki materi yang relevan dan instrumen penilaian yang cukup layak untuk mendukung proses pembelajaran serta pembentukan karakter peserta didik. Dan selanjutnya di sini ada kesimpulan dari hasil analisis kami berdua. Yaitu berdasarkan hasil analisis modul ajar pendidikan Pancasila fase A kelas 2 SD dengan materi Pancasila Dasar Negaraku sudah disusun dengan baik dan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Komponen modul mulai dari tujuan pembelajaran, materi kegiatan, hingga asesmen sudah saling berkaitan dan mendukung proses pembelajaran. Nah, modul ini juga mampu memberikan pembelajaran yang aktif dan bermakna melalui berbagai kegiatan seperti pengamatan, diskusi, dan permainan. Namun, modul masih dapat dikembangkan dengan menambahkan kegiatan yang lebih kontekstual dan berbasis proyek agar peserta didik tidak hanya mengenal simbol Pancasila, tetapi juga mampu memahami serta menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Febrianti dengan NIM 187. Di sini saya bertugas untuk menganalisis modul dari SD Negeri 3 Kalirejo. Untuk analisis yang pertama yaitu analisis tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran dalam modul ini telah dirumuskan secara jelas dan spesifik, yaitu agar peserta didik dapat mengenali 5 simbol Pancasila melalui pengamatan gambar dengan tepat. Tujuan tersebut selaras dengan capaian pembelajaran pendidikan Pancasila yang sesuai dengan fase A dan didukung oleh aktivitas serta asesmen yang sesuai. Penggunaan kata kerja operasional mengenali juga sesuai dengan perkembangan kognitif siswa kelas 2 SD. Namun, tujuan pembelajaran masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan indikator keberhasilan yang telah terukur. Pembelajaran masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan indikator keberhasilan yang lebih terukur serta memperluas cakupannya agar peserta didik mampu menjelaskan makna simbol dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Berikutnya, analisis kesesuaian materi. Materi dalam modul berfokus pada pengenalan 5 simbol Pancasila dan relevan dengan tujuan pembelajaran, serta sesuai dengan perkembangan peserta didik sekolah dasar. Penyajiannya dilakukan secara sistematis melalui pengamatan gambar, video, diskusi, LKPD, dan praktik, sehingga membantu siswa memahami materi secara bertahap. Pembelajaran juga dibuat kontekstual melalui lagu dan contoh kasus sederhana yang menanamkan pentingnya menjaga identitas negara. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian berupa pembahasan dan video tentang fotosintesis yang tidak relevan dengan materi simbol Pancasila, sehingga perlu diperbaiki. Kemudian yang C, analisis strategi dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran dalam modul menerapkan model kooperatif learning yang mendorong peserta didik belajar aktif melalui kerja kelompok, diskusi, dan penyelesaian LKPD. Beragam aktivitas seperti mengamati media, menonton video, berdiskusi, presentasi, dan evaluasi individu membuat pembelajaran lebih menarik serta sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Guru berperan sebagai fasilitator, sementara siswa terlibat aktif dalam proses belajar. Namun, strategi ini masih dapat dikembangkan dengan menambahkan kegiatan eksploratif atau permainan edukatif yang lebih kreatif terkait simbol-simbol Pancasila. Berikutnya yang D, yaitu analisis kegiatan dan alur pembelajaran. Alur pembelajaran dalam modul disusun secara sistematis melalui tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan mempersiapkan kesiapan belajar peserta didik, sedangkan kegiatan inti berisi aktivitas seperti mengamati media, menonton video, berdiskusi, mengerjakan LKPD, dan presentasi yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran tentang simbol-simbol Pancasila.
Kegiatan penutup meliputi evaluasi, penyimpulan, refleksi, dan penutupan pembelajaran. Secara keseluruhan, modul ini telah menyeimbangkan aspek teori, praktik, dan refleksi sehingga mendukung pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan evaluasi diri peserta didik. Yang selanjutnya, analisis, asesmen, dan evaluasi. Asesmen dalam modul telah dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan menggunakan berbagai instrumen seperti tes tertulis, observasi sikap, LKPD, dan tujuan praktik sehingga mampu menilai kemampuan peserta didik secara menyeluruh. Penilaian mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta didukung oleh rubrik yang jelas beserta indikator, kunci jawaban, dan pedoman penskoran agar penilaian lebih objektif dan transparan. Selain itu, modul juga menyediakan kegiatan pengayaan bagi peserta didik yang telah mencapai ketuntasan dan remedial bagi yang masih memerlukan bimbingan, sehingga mendukung pembelajaran yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang selanjutnya, analisis kebermanfaatan dan kontekstualitas. Modul ini bermanfaat dalam membantu peserta didik mengenali lambang negara dan memahami identitas nasional melalui aktivitas yang melibatkan pengalaman langsung, sehingga materi lebih mudah dipahami. Selain mengembangkan pengetahuan, modul juga menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti religiusitas, gotong royong, kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Namun, kebermaknaannya masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan lebih banyak contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari agar peserta didik lebih mudah mengaitkan materi dengan pengalaman nyata. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, modul ajar pengetahuan tentang simbol Pancasila memiliki kualitas yang baik karena tujuan, materi, strategi, kegiatan, dan asesmennya saling mendukung pencapaian kompetensi pembelajaran. Modul menerapkan pembelajaran aktif, didukung dengan media visual, LKPD, rubrik penilaian yang jelas, serta program pengayaan dan remedial. Namun, masih diperlukan penyempurnaan pada beberapa bagian yang tidak konsisten, seperti adanya materi tentang fotosintesis yang tidak relevan dengan topik simbol Pancasila. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menganalisis modul dari SD Negeri 1 Sendang Asri, yaitu dengan topik menaati aturan di sekitarku. Yang pertama, yaitu analisis tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada modul ini dirumuskan melalui ATP 2.1, di mana peserta didik mengidentifikasi aturan di rumah melalui pengamatan gambar, membaca teks, tanya jawab, bercerita, dan diskusi kelompok. Lalu dapat melaksanakannya dengan bimbingan orang tua dan guru. Tujuan ini sudah sesuai dengan fase A karena bahasa yang digunakan sederhana, konkret, dan dekat dengan pengalaman anak usia kelas 2 SD. Secara isi, tujuan mencakup 3 ranah penting, yaitu pengetahuan tentang aturan, pemahaman makna aturan, dan perilaku melaksanakan aturan yang baik karena tidak hanya berhenti pada hafalan, tetapi mendorong perubahan sikap dari kebiasaan. Namun, rumusan tujuan masih bisa dibuat lebih operasional agar lebih mudah diukur dengan menambahkan kata kerja spesifik seperti mengelompokkan, menyebutkan, atau menjelaskan contoh aturan dalam rumah dengan indikator yang terpisah. Jadi tujuan sudah baik secara arah, tetapi masih bisa diperjelas agar penilaiannya lebih presisi. Selanjutnya, analisis kesesuaian materi. Materi pokok yang disajikan meliputi pembagian aturan di rumah menurut waktu, kegiatan sesuai aturan di rumah, dan manfaat melaksanakan aturan di rumah dengan susunan yang logis dan bertahap dari konsep umum ke contoh perilaku lalu ke manfaatnya. Kesesuaian materi dengan tujuan juga baik karena semua materi mendukung target utama, yaitu memahami dan menaati aturan rumah. Dengan contoh-contoh konkret seperti bangun pagi, sarapan, tidur pukul 20.30, membantu menjemur cucian, dan bermain setelah belajar yang konkret dan mudah dipahami anak. Bahan bacaan memperkuat materi dengan menjelaskan definisi aturan, fungsi aturan, dan contoh aturan. Sehingga modul memiliki dukungan konseptual yang baik, cukup
cukup, tidak hanya berupa aktivitas praktis. Meski demikian, materi masih sangat berpusat pada aturan rumah saja, dan jika ingin diperluas, bisa ditambah perbandingan singkat dengan aturan sekolah agar pemahaman peserta didik lebih utuh. Selanjutnya, analisis strategi dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran yang dipakai adalah cooperative learning dengan metode pengamatan, tanya jawab, bercerita, diskusi kelompok, dan games pada alternatif pembelajaran yang sangat cocok untuk siswa kelas 2. Karena anak usia ini belajar lebih efektif melalui interaksi, visual, dan aktivitas langsung. Kelebihannya, pendekatan ini membuat peserta didik aktif, saling bertukar ide, dan belajar dari pengalaman nyata di rumah dengan dukungan media seperti gambar keluarga, LKPD, dan media pohon norma yang mendukung pembelajaran konkret dan menarik. Namun, ada catatan penting bahwa strategi yang digunakan cenderung masih campuran, metode tanpa alur pedagogis yang benar-benar dominan dan konsisten. Misalnya, pembelajaran disebut cooperative learning, tetapi langkah-langkahnya juga sangat dekat dengan eksplorasi lisan dan diskusi umum tanpa pembagian peran kelompok yang lebih jelas. Jadi, strateginya baik tetapi akan lebih kuat bila dibuat lebih spesifik dengan struktur peran kelompok, tahapan eksplorasi, dan presentasi yang lebih terarah. Selanjutnya, analisis kegiatan dan alur pembelajaran. Alur kegiatan sudah runtuh dimulai dari pendahuluan, inti, penutup, lalu disiapkan alternatif pembelajaran jika ada kendala. Dalam pendahuluan, guru melakukan salam, doa, menyanyi, apresiasi, motivasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran dengan urutan yang sesuai dengan praktik pembelajaran dasar yang membangun kesiapan belajar. Pada kegiatan inti, siswa mengamati gambar, menjawab pertanyaan, berdiskusi kelompok, mengisi LKPD, mencari referensi, lalu mempresentasikan hasil yang menunjukkan pola pembelajaran aktif, baik karena siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengolahnya melalui interaksi. Kegiatan penutup juga cukup lengkap karena ada refleksi, kesimpulan, asesmen formatif, dan penutup emosional melalui ice breaking serta doa. Dengan kelebihan lain adanya pembelajaran alternatif yang menunjukkan bahwa penyusun sudah memikirkan kondisi nyata kelas seperti keterbatasan media, listrik, dan internet. Meski demikian, alur kegiatan ini masih bisa diperkuat dengan mencantumkan hasil belajar tiap tahap secara lebih jelas, misalnya apa yang harus dikuasai setelah pengamatan, setelah diskusi, dan setelah presentasi. Selanjutnya yaitu analisis asesmen dan evaluasi. Asesmen dalam model ini tergolong sangat lengkap karena mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjukkan asesmen komprehensif sejalan dengan karakter pembelajaran PKN yang menilai civic knowledge, civic disposition, dan civic skill. Kekuatan modul ini ada pada variasi instrumen seperti tes lisan, tulisan, perbuatan, observasi, dan skala sikap. Lalu ada juga self-assessment dan peer assessment dengan rubrik pengetahuan yang cukup jelas karena memuat indikator, instrumen, kunci jawaban, dan skor. Meski demikian, beberapa rubrik masih perlu penyempurnaan agar lebih konsisten. Contohnya pada rubrik ketampilan di mana indikator melaksanakan games bunga norma diberi skor 100 tetapi kriteria penilaiannya masih umum dan belum tampak deskriptif level pencapaian yang rinci. Selain itu, asesmen formatif disebut di akhir pembelajaran, tetapi kaitannya dengan indikator tujuan pembelajaran belum dijabarkan secara sangat eksplisit sehingga asesmennya sudah baik, namun masih perlu dirapikan agar keterkaitan tujuan, kegiatan, dan instrumen lebih kuat. Selanjutnya yaitu analisis kebermanfaatan dan kontekstualitas. Modul ini sangat bermanfaat karena mengajarkan nilai dasar yang langsung terkait dengan kehidupan anak, yaitu menaati aturan di rumah yang relevan untuk membentuk kebiasaan hidup, disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan dalam lingkungan keluarga yang memang sangat penting pada fase awal pendidikan dasar. Dari sisi konteks, modul cukup kuat karena menguatkan situasi yang akrab bagi anak seperti jam tidur, bangun pagi, sarapan, membantu pekerjaan rumah, dan aktivitas keluarga sehingga pembelajaran lebih mudah dipahami karena berangkat dari pengalaman sehari-hari peserta didik. Bukan konsep abstrak, kontekstualitas juga terlihat dari upaya menghubungkan pembelajaran dengan lingkungan sekitar. Bahkan jika perlu peserta didik diajak mencari sumber belajar di sekitar rumah atau lingkungan dekat sekolah yang memperkuat pembelajaran bermakna karena anak belajar dari realitas yang mereka alami. Akan tetapi, modul masih bisa ditingkatkan dengan memasukkan variasi konteks keluarga yang lebih beragam agar lebih inklusif karena aturan rumah tiap keluarga dapat berbeda-beda. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, modul ajar ini baik, relevan, dan cukup sesuai dengan prinsip pembelajaran kurikulum merdeka untuk kelas 2 SD. Dengan kelebihan utamanya pada kejelasan tema, kesesuaian kegiatan dengan usia peserta didik,
penggunaan strategi aktif, dan kelengkapan bentuk asesmen. Sementara itu, aspek yang masih perlu diperkuat adalah ketegasan rumusan tujuan operasional, perincian deskriptif rubrik, dan penyelarasan yang lebih eksplisit antara tujuan, kegiatan, dan asesmen. Sehingga dengan beberapa penyempurnaan itu, modul ini akan menjadi lebih akurat, terukur, dan kuat secara pedagogis. Baik, selanjutnya di sini kami akan menganalisis modul dari SD Negeri Sendang Agung. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri, saya Nur Rosaria dengan NIM 186. Saya Tessa Tri Aprilia dengan NIM 183. Untuk modul selanjutnya dengan nama penyusun Nur Hidayati Sarjana Pendidikan Satuan Pendidikan di SD Negeri 4 Sendang Agung, tahun ajaran 2025-2026, mata pelajaran Pendidikan Pancasila, jenjang di SD kelas 2 dan fase A, di bab 1 dan dengan topik Aku Patuh Aturan. Yang pertama yaitu analisis tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam modul ini berfokus pada kemampuan peserta didik untuk memahami makna aturan, mengenali pentingnya aturan, serta menunjukkan perilaku patuh terhadap aturan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Tujuan tersebut telah sesuai dengan capaian pembelajaran pendidikan Pancasila fase A yang menekankan pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan hidup berdampingan dengan orang lain. Selain mengembangkan aspek pengetahuan, tujuan pembelajaran juga mengarahkan peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tujuan pembelajaran akan lebih optimal apabila dilengkapi dengan indikator keberhasilan yang lebih spesifik dan terukur. Yang kedua yaitu analisis kesesuaian materi. Materi yang disajikan dalam modul meliputi pengertian aturan, manfaat mematuhi aturan, akibat melanggar aturan, serta penerapan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Materi tersebut sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran karena membantu peserta didik memahami fungsi aturan sebagai pedoman dalam kehidupan bersama. Ketiga, analisis strategi dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan berpusat pada peserta didik dan mendorong keterlibatan aktif selama proses belajar. Guru memanfaatkan metode diskusi, tanya jawab, pengamatan gambar, kerja kelompok, dan refleksi untuk membantu peserta didik memahami materi. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berkesempatan mengemukakan pendapat, berbagi pengalaman, dan bekerja sama dengan teman. D. Analisis kegiatan dan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran dalam modul telah tersusun secara sistematis melalui kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, guru membangun kesiapan belajar peserta didik melalui apersepsi dan penyampaian tujuan pembelajaran. Kegiatan ini melibatkan peserta didik dalam berbagai aktivitas seperti mengamati, berdiskusi, menjawab pertanyaan, mengerjakan tugas, dan presentasi. Pada kegiatan penutup, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi, melakukan refleksi, dan evaluasi. Secara keseluruhan, alur pembelajaran telah menunjukkan keterkaitan yang baik antara tujuan, materi, kegiatan, dan penilaian, sehingga pembelajaran berlangsung secara terarah dan bermakna. E. Analisis asesmen dan evaluasi. Instrumen penilaian yang digunakan dalam modul telah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman peserta didik tentang aturan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui observasi, tanya jawab, diskusi, penugasan, presentasi, dan refleksi, sehingga dapat memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik secara menyeluruh. Rubrik penilaian dalam modul sudah mendukung proses evaluasi pembelajaran, namun masih dapat dikembangkan dengan menambahkan indikator pencapaian dan deskripsi tingkat performa yang lebih rinci agar penilaian menjadi lebih jelas, objektif, dan akurat. Analisis kebermanfaatan dan kontekstualitas. Modul ini memiliki tingkat kebermanfaatan yang tinggi karena materi yang disajikan berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Dari aspek kontekstualitas,
Pembelajaran mengkaitkan materi dengan pengalaman melalui berbagai aktivitas yang membantu peserta didik memahami dan menerapkan konsep yang dipelajari. Selain memberikan pemahaman, pengetahuan, modul juga memberikan ruang untuk mengembangkan karakter dan nilai-nilai positif seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta kepatuhan terhadap aturan. Dengan demikian, modul tidak hanya mendukung pencapaian kompetensi, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan Pancasila. Kesimpulannya, secara keseluruhan, modul ajar Aku Patuh Aturan memiliki kualitas yang baik karena tujuan, materi, kegiatan, dan asesmen telah saling mendukung pencapaian pembelajaran. Modul ini berpusat pada peserta didik melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dan refleksi. Materi yang disajikan juga kontekstual dan penilaiannya mencakup aspek sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Namun, modul masih perlu penyempurnaan pada kejelasan tujuan pembelajaran, variasi metode, dan rubrik penilaian agar lebih efektif dan optimal dalam mendukung pembelajaran. Demikian hasil analisis modul dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.